Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya keputusan. Januari sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk. Pak, gini deh, Pak Menteri Desa, gini, aku janji koordinasi dengan Menteri Desa, pasti kami tindaki nanti. Itu sudah pasti. Apakah manajernya atau distributornya? Ya, pasti ada ditindaki nanti karena ini menghambat swasembada pangan. Ini gagasan besar Bapak Presiden. Makasih ya. Makasih. Petani kami itu kesulitan. Karena dalam membeli pupuk dengan menggunakan kartani. Enggak usah, kartu tani tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan. KTP. Bapak Ibu, gunakan KTP. Kalau ada halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup. Ya, Pak. Ambil pupuk ini. Terlaporkan. Tahu Bapak Ibu, kalau pakai kartu tani, pinnya lupa, selesai tidak bisa ambil pupuk. Kemudian saudara kita yang berada di Papua tidak bisa ambil pupuk kalau tidak ada signal, tidak ada kartu, tidak ada ATM. Terus saudara kita yang meninggal nggak bisa lagi ngambil, kartunya dibawa pergi. Benar? Betul. Sehingga KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. Siap. KTP bisa ngambil pupuk dan rekam suara saya, ini berlaku. Ya. Siap, Pak. Ini atas perintah Pak Menko. Semangat. Tepuk tangan untuk Pak Menko. Oke. Jadi ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu Pak paling banyak mendapatkan 3 pupuk. Oke. Pak Dirut, diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Siap. Sudah copot deh. Siap. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Copot. Cek yang masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ya. Enggak. Ini perintah. Siap. Enggak boleh ditawar. Udah selesai. Terus kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Udah. Siap. Aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak Kepala Desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah insya Allah manajernya dicopot. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyaksikan video pidato dari Menteri Pertanian kita guys, Pak Andi Amran Sulaiman dalam Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju swasembada pangan berkelanjutan. Ini Menteri Kabinet Pak Prabowo, Menteri Merah Putih guys. Ini tepat sigap, tepat sasaran, gas apa yang diutarakan guys. Sumatera sini, dari Jawa Tengah, izin Pak Menko, nggak usah dilanjutkan pidato basa-basi. Harus selesai dieksekusi di lapangan. Eksekusi Pak. Dari Jawa Tengah, satu, Jawa Tengah. Sini, Jawa Tengah. Jawa Tengah guys, sini guys. Jawa Tengah, sini Mas. Jawa Tengah. Mas Jawa Tengah, keren. Jawa Timur satu. Jawa Timur satu. Jawa Timur satu. Pak, siapa namanya? Pak Kepala Desa tahu. Kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Betul. Benar Bapak Ibu? Betul. Desa nih, selesai, negara selesai. Izin Pak Menko, kalau saya mengambil waktu dikit. Karena ini tidak terjadwal. Aku tanya ini harus saya beresin. Kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak, pupuk belum bertambah? Belum. Wilayah apa? Saya dari Kepala Desa Sukarena, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Dirut, belum sampai. Kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pak Dirut, izin ke sini, izin ya. Saya ini orang Sulawesi, halus-halus. Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya? Belum Pak. Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Daerah Sumatera Selatan Pak, Musirawas. Harusnya SK Bupatinya sudah keluar Pak. Berarti tidak ada SK Bupatinya? Belum Pak. Kalau di kelompok tani belum ada. Pak Menko lapor, kita lebih buka-bukaan. Makanya ke depan ini harus satu komando. Tapi komandonya 7. Kami kirim pupuk
Itu sejak Januari ya keputusan. Januari, guys. sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Oke. Padahal pupuk numpuk. Pak Dirut, pakai mic, sekarang baru berapa persen pupuk tersalur? Dari 9, maaf kami ulangi, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. 100%. Bukan 50, 100% seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua kemarin adalah ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Bapak Presiden. Ini aku harus selesaikan. Pak, kenapa? Jadi mohon izin Bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli semuanya. Tapi ini yang saya belum tahu, seharusnya yang dari... Pak, bisa nggak ditelepon langsung? Siapa distributornya sana? Bupatinya tahu? Bupatinya lagi proses pilkada. Oh, proses pilkada. Pak Menko, inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya pupuk. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Oke. Coba dicek Pak Dirut supaya selesai. Maju. Insya Allah aku selesaikan. Jangan you pulang. Kalau perlu berkantor di sini. Kalau saya tidak beresin. Pak, masalahnya di daerah mana? Saya dari Kabupaten Cilacap. Oh, dekat nih. Yeah. Sampai hari ini kami belum menerima informasi bahwa di desa kami itu ada bantuan pupuk. Bapak ada HP? Ada. Biasa chat-chat? Dengan? Kemana pun? Kami belum pernah. Tidak. Enggak pernah lihat di situ bahwa pupuk sudah ditambah 100%? Belum ada. Pak Dirut, cek langsung. Bapak Cilacap, Pak. Bupatinya Cilacap, cek langsung manajernya di sana. Di mana masalahnya? Bapak? Saya Kepala Desa Bojong Merebet, Kabupaten Purbalingga. Ah, sama, oke. Bapak? Enggak, gini Pak. Jadi ada satu permasalahan, sistem mendistribusikan lewat KUD. Kemudian oleh kelompok tani diberikan satu RDKK. Ternyata perubahan kuota dari petani kepada aturan yang sudah ada sekarang, tradisi petani biasa menggunakan 1 hektar 300 kg. Tapi udah gini, yang paling mudah apa? Ya, kesulitannya sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang. Pak Menko bisa bayangkan, maaf, untung menterinya agak tegas. Itu di BUMN, terus ini di gubernur, ini di bupati. Kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin perpres kita, Pak Menko. Oke, Bapak? Dari Ponorogo, Pak. Nah, telepon salah satu di antara dua, Pak manajernya. Kenapa manajer? Sudah saya telepon Pak SK-nya kalau Cilacap sudah keluar, yang dari Sumanto sudah keluar, sudah saya tanya ini. Jadi mohon izin Pak, kalau stok pupuk ada 1,7 dan harusnya sudah sepanjang Enggak, kenapa ini tidak bisa ngambil pupuk? Dari desa Cilacap. Coba manajernya. Dari Desa Beringinan, Jambon, Ponorogo, Pak. Kasusnya hampir sama. Sama, oke. Gini, nanti adalah menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk. Dan itu bebas. Enggak dihalangi. Kecuali untuk perusahaan nggak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah 100%. Pak. Terima kasih. Cilacap, Pak. Dicek langsung supaya kita ada suruh bicara apa adanya manajernya. Terima kasih Bapak. Bapak? Saya Pak Matahari, Kepala Desa Bukor, Bapak. Bogor? Bukor. Apa Kecamatan Uringin, Kabupaten Bondowoso, Bapak. Di ujung timur, Bapak. Oh, aku tahu. Jawa Timur. Bagaimana Nah, apa masalahnya? Nah, masih sampai saat ini kita masih belum tahu kalau ada tambahan 100%, Bapak. Namun pada hari ini di Kabupaten Bondowoso sedang perbaikan ERDKK, Bapak. Ini yang dilakukan oleh PPL di tiap desa di Kabupaten Bondowoso. Pak Dirjen PSPS ini. Coba bayangkan Pak, birokrasi kita
1 tahun tapi pupuk belum sampai di lapangan. Mati, jangan mati, jangan tak mati. Sudah ada belum? Ya Bapak. Sudah sampai pupuk belum? Sudah sampai belum? Belum Bapak. Jawa Timur. Ini Bapak. Jawa, bagaimana Papua, bagaimana Aceh, Pak, bagaimana Sumatera? Kenapa ini gini? Coba-coba tanya langsung manajernya, kenapa? Saya Pak, Ya, Kepala Desa Tugu, Kecamatan Cimago, Kabupaten Pandeglang, Banten. bagaimana Pak? Kami merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Bukan ada tambahan atau belum? Belum ada. Banten Belum. Pak, sudah dekat situ. Kesusahan Pak, kesusahan mendapatkan pupuk Pak, sampai hari bagaimana? ini. Bapak Ibu, kalau dengar, catat, rekam suara saya, izin Pak Menko, saya harus izin Pak Menko, Oke, Pak. Menteri Desa izin, rekam suara saya. Kalau distributor permainkan, besok aku cabut izinnya semua. Oke, Pak. Semua. Ya, aku cabut. Kami kemarin di Aceh, Jawa Tengah kami cabut. Izin. Kalau Bapak, Mohon izin Pak Menteri, saya Budi Harto, Kepala Desa Jawa Timur dari Kabupaten Banyuwangi. ada tambahan nggak? Persoalannya begitu kita beli pupuk di kios itu harus pakai RDKK, susah sekali Pak Menteri. Termasuk Dirjen. Pak Kenapa Menteri, ada RDKK tuh? termasuk Pak Menteri bantuan terkait dengan mesin pompa air, susahnya itu kita beli solar. Jadi mau hidup itu susah cari solarnya Pak Menteri. Sini. Pak Punten. Ini. Pak Punten. Kalau ini sudah offside ini nggak boleh kepala desa, bolehlah manja sama saya, tapi jangan seperti ini. Sudah kasih pompa belum? Sudah siap Pak Menteri. Kasih bibit belum? Sudah siap. Gratis kan? Gratis semuanya Pak Menteri. Bapak kalau beli solar lagi, menteri lagi, pemerintah lagi disuruh beli. Pak, Bapak, untung kepala desa ini tidak lahir pada saat kita mau perang. Ini pelitnya tidak ketulungan. Tahu nggak pahlawan kita? Pahlawan Jawa Timur siapa? Nyawanya dia, Sutomo nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Ini beli solar. Nanti terakhir beli rokok, Pak Menteri bisa nggak beli rokok? Macam ini jangan ditiru. Ini kepala desa yang tidak perlu ditiru. Benar? Hidup kepala desa. Hidup kepala desa. Kecuali kepala desa. Apa namanya kepala desa? Apa namanya Mas? Banyuwangi Pak Menteri. Kecuali kepala desa Banyuwangi satu. Oknum, bukan kepala desa. Solar terakhir nanti tusuk gigi diminta. Pak Menteri bisa nggak dikasih tusuk gigi? Benar? Pemerintah sudah kasih pupuk 100% naik. Pompa gratis. Itu nilainya triliunan. Kami minta kepada Bapak Presiden. Presiden mengatakan penuhi permintaan rakyat. Oke? Ya, lain kali jangan minta solar lagi ya. Janji. Siap Pak Menteri. Tos. Enggak. Terima kasih, Pak Menteri. Sudah Pak cepat Menteri. bertobat. Pak Menko dimaafkan, sudah cepat Menteri Desa. Oke. Gimana sih? Satu yang bicara, satu. Apa? Solar susah. Oh, Pak, di antri daerah. solar. Ya, di daerah susah Kami solar. sudah bicara Menteri SDM, itu tidak boleh dipersulit, dan ada Pak, ini biasanya beli solar susah, katanya ditangkap apa macam-macam. Nanti paparan Pak Kabar Harkam. Ya, Menteri SDM sudah keluarkan, itu tidak boleh dipersulit untuk solar. Oke. Terima kasih Pak Menteri Desa. Ini ternyata kalau tidak ketemu kepala desa, bisa nggak kita rutin ketemu kepala desa? Bisa. Mau? Pokoknya kami bersama kepala desa merah putih berkibar. Oke. Pak, sudah dapat jawabannya? Saya ini Pak, saya mintakan semua daftarnya Pak. Ayo, Pak. Enggak. Satu saja. Apakah kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot Pak? Siap. Kalau direktur saya salah, aku copot sebentar. Kalau distributornya salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya. Itu 3, tidak mungkin semua 3 salah. Banyak ini kasusnya sama. Siapa manajernya Pak? Salah-salah Satu aja. nih. Cilacap, tadi Jawa Timur, Banyuwangi, Ponorogo. Yang mana salah Pak?
Hah? SK-nya dari Bupati semua sudah keluar. Yang terakhir Maaf, ini Sama-sama. menurut laporan Bupati sudah keluarkan SK. Berarti ada di distributor. ini semua untuk stok semua ada juga Pak semua. Bapak, Cilacap mana? Cilacap sini. Kenapa bisa bermasalah? Bapak dengar apa? Kami tidak tahu Pak, belum pernah mendengar. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Padahal pupuk ada di lapangan nih, 1,7 juta. Belum mendengar, kami belum mendengar. Kalau belum masuk di MDKK, ini dibuka sampai tanggal 17. Jadi silakan dimasuk. Iya, silakan didaftarkan. Gini deh, Pak Menteri Desa. Gini, aku janji koordinasi dengan Menteri Desa, pasti kami tindaki nanti. Itu sudah pasti. Apakah manajernya atau distributornya? Ya, pasti ada ditindaki nanti karena ini menghambat swasembada pangan. Ini gagasan besar Bapak Presiden. Makasih ya. Makasih. Petani kami itu kesulitan Karena dalam membeli pupuk dengan menggunakan kartani. enggak usah, kartu tani tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP. Bapak Ibu, gunakan KTP. Kalau ada halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup. Ya, Pak. Ambil pupuk ini. Terlaporkan. Tahu Bapak Ibu, kalau pakai kartu tani, pinnya lupa, selesai tidak bisa ambil pupuk. Kemudian saudara kita yang berada di Papua tidak bisa ambil pupuk kalau tidak ada signal, tidak ada kartu, tidak ada ATM. Terus saudara kita yang meninggal nggak bisa lagi ngambil, kartunya dibawa pergi. Benar? Betul. Sehingga KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. Siap. KTP bisa ngambil pupuk dan rekam suara saya, ini berlaku. Ya, Siap, Pak. ini atas perintah Pak Menko. Semangat. Tepuk tangan untuk Pak Menko. Oke. Bapak sudah dikasih pupuk, dikasih cukup ambil KTP, tepuk tangan saja pelit. Gimana bi? Tepuk tangan untuk Pak Menko. Mohon izin Pak. Tepuk tangan untuk Menteri Desa. Oke. Oke Pak. Mohon izin Pak. Apalagi? Mohon izin. Kami dari Aceh nih Pak. Kenapa? Di Sini. Aceh. Ngeceh. Oke. Selesai ya KTP ya. Ini Sudah ketemu masalahnya. Masalahnya kalau di Aceh khususnya di Lok Sumawe itu permasalahan tentang penembusan pupuk. Jadi waktu penembusan itu dipersulit. Kita harus menyetorkan uang dulu. Jadi kalau punya uang berarti pupuknya nggak dikasih, dialihkan ke orang lain. Itu permasalahannya. Itu termasuk desa saya sendiri. Karena kita kemarin kan Maksudnya bagaimana Pak? maksudnya kita didata dulu, minta KTP dengan nama kelompok. Misalnya kelompok tani apa, Oke. Nah, dengan jumlah anggotanya berapa. Oke. Waktu kedatang ke tempat orang yang kita tebus pupuk harus bayar dulu. Kalau nggak bayar nggak dikasih. Jadi itu mempersulit masyarakat. Ya, memang harus dibayar Ya, Pak Desa. karena gini, Kalau waktu tidak dibayar itu, saya mau juga itu. Enggak, maksudnya bayarnya kan bisa dikoordinasikan dengan kami kepala desa maunya. Ini tidak. Kalau nggak langsung dibayar, langsung dikasih putus, dikasih ke tempat lain. Itu yang susahnya. Nah. Ini maksudnya kalau ambil pupuk memang harus dibayar. Bukan petaninya Pak. Kami bukan langsung ke petani. Ada kelompok dulu. Jadi kelompok ini yang harus membayarkan dengan uang pribadi dulu. Baru masyarakat beli ke petaninya, ke kelompok ini. Gimana Pak Direktur? Ini keliru. Ini jadi Pak memang harus bayar dulu. Karena uang negara yang di penjara itu direkturnya. Kalau seperti Bapak bawa pinjam dulu. Nggak bisa, harus bayar. Atau begini, untuk tahun ini kita berikan kepada BMG Gampung, biar BMG yang tangani. Kan ada uang itu. Nggak. Jadi jangan BUMDes. Nanti melalui distributor lagi. Gini. Udah. Harus bayar Pak ya? Ya bayar. Kalau Oke. BMG ada uang. Tos dulu. Jangan tidak bayar, ambil pupuk tidak bayar. Itu masalah besar. Bapak Ibu, nanti kita rumuskan, izin Pak Menko, kita rumuskan yang termudah. Itu yang kita lakukan. Oke. Yang termudah. Ya, Pak BUMDes. Ya. Nah, nanti karena aku dengar banyak distributor titipan, kemudian semena-mena. Kalau semena-mena, izinnya kita cabut. Siap. Oke, Izin makasih. Lampung. Satu. Provinsinya Pak Menko. Apa tuh? Izin terima kasih Pak Menko dari Lampung.
Terima kasih Pak Menteri dengan ketegasannya, alhamdulillah. Coba sambil cari. Selama ini masih pakai RDKK, sekarang KTP bisa, alhamdulillah itu mempermudah warga kami. Kebanyakan kesulitan selama ini, alhamdulillah dengan program Pak Menteri, dengan penambahan kuota pupuk kami mengucapkan terima kasih selaku kepala desa. Semoga penyalurannya tepat sasaran dan tidak lama-lama seperti yang Sekarang ditanyakan apa? Yang saya pengen minta Pak, untuk di Prengseu, kabupaten saya khususnya, kami punya bantuan dari Pak Jokowi itu bendungan Wais Kampung. Alhamdulillah, tapi belum bisa kami nikmati oleh masyarakat Prengseu karena alirannya itu lebih rendah daripada pertaniannya. Harapannya Pak Menko juga dibantu untuk pompanisasi. Pompanisasi dari Wais Kampung buat masyarakat Prengseu. Masa Prengseu yang punya bendungan yang nikmati kabupaten lain. Harapannya itu. Terima kasih Pak Menko. Jadi doakan saya jadi Menteri PU. Ya, nanti aku bangun. Disenggol-senggol Pak Menteri PU-nya Pak. Senggol-senggol mana? Supaya tidak kekeringan di Kabupaten Direktur Pak Dirjen. Senggol Menteri Pak Dirjen. Nanti dulu. Belum. Terakhir ya, aku tidak pidato gara-gara pupuk nih. Terima kasih, mohon bantuan. Udah. Kepada desa apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya, apa keinginannya? Izin Bapak. Apa masalahnya langsung? Ini Bapak perlu kita sampaikan juga. Dari apa? Masalahnya ini apa? Bapak, biasanya pupuk itu kan ke distributor. Ya. Nah, setelah distributor kan turun ke kios. Nah, itu kios itu Pak adalah prerogatif distributor gitu. Nah, ini di desa sangat kesulitan Bapak untuk menjadi kios. Nah, karena kita di desa kalau satu desa satu kios, nah ini kontrolnya pupuk enak Bapak. Jadi kita desa kepala desa satu enak. Nah, yang terjadi Bapak sekarang itu ada 3 desa itu satu kios. Nah, ini yang jadi kesulitan untuk nebus pupuk juga kesulitan. Nah, maksud kami kalau kita bisa Pak BUMDes kita manfaatkan. Jadi di desa itu ada satu bisa. Terima kasih Bapak. Ini di rootnya. Satu-satu langsung pertanyaannya. Izin Pak Menteri. Satu. Ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa, tapi aku ambil alih karena kami tuan rumah, kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah pertama keterbatasan kuota pupuk. Jadi ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu Pak paling banyak mendapatkan 3 pupuk. Oke. Pak Dirut. Diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Sudah copot deh. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Copot. Cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Enggak, ini perintah. Enggak boleh ditawar. Udah selesai. Terus kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Udah aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak kepala desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah insya Allah manajernya dicopot. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Kita juga pengennya ke desa. Apa? Kemarin ada perubahan, pakai KTP kan KUD di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat desa mungkin BUMDes membackup itu. Bisa. Bisa BUMDes bisa. Oke, makasih ya. Ayo ada selfie, foto-foto. Tuh bapak tuh. Siap, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih ya. Oke. Ya, ikut nanti dikasih Mas. Oke, makasih ya. Aku lanjut pidato ya. Jatuh Pak, jatuh. Izin Pak Menteri, tadi klarifikasi beli solarnya yang susah Pak Menteri, bukan minta bantuan solar, tapi beli solarnya itu yang susah. Oke. Itu Pak Menteri. Pak Dirut, itu manajer biasa bergaya di lapangan. Korbannya adalah rakyat. Tolong yang Bapak evaluasi, manajer seluruh Indonesia, distributor seluruh Indonesia yang mempersulit, cabut langsung. Kami yang tanggung jawab. Risikonya sama Menteri, bukan Bapak. Nanti aku lapor Pak Menko, izin Pak Menko, kami cabut. Pak Menteri Desa ya, kita cabut. Ya. Nanti Dirut Pupuk mengecek seluruh Indonesia. Tolong Pak, kalau bisa dipanggil Direktur Pemasaran. Direktur apa yang tangan ini? Panggil sekarang. Ya, oke Bapak Ibu, insya Allah keluhan Bapak kami akan kejar 1-2 minggu ke depan. Keluhan Bapak, kami ada Pak Menko, untung ada Pak Menko daripada rakor lagi.
Bapak Ibu sekalian, mimpi besar Bapak Presiden, gagasan besar swasembada mutlak. Kenapa? Kalau tidak ada pangan, negara bermasalah. Betul. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah. Ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang. Kemudian Indonesia ada iklim ekstrim, El Nino, La Nina, ini sangat berbahaya untuk kita. Tahu Bapak Ibu, kalau krisis ekonomi kita mampu bertahan. Krisis COVID-19 kita bertahan. Semua kerjasama aparat pemerintah, APH kita bisa atasi. Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik. Dan negara bisa bermasalah. Benar Bapak Ibu? Makanya kita jaga, kami tunjukkan singkat nih kondisi dunia. Kemudian solusi untuk di Indonesia adalah kita akan membangun lumbung pangan di Merauke. Nih, Merauke, bukan ini foto yang kemarin yang dikunjungi. Percepat aja deh. Asistennya baru lagi nih. Ini atau honornya belum diterima. Ini nggak ngerti nih, nggak nyambung. Nih, ada 1 juta hektar kita bangun. Kalau ini selesai, Indonesia akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Ini, kemudian Kalimantan Tengah kita sudah garap. Ini Kalimantan Tengah, bisa lihat. Ini Kalimantan Tengah sejak Orde Baru kita garap sekarang, bangunkan kembali lahan tidur. Ada 900 kurang lebih 1 juta hektar. Ini irigasinya sudah oke. Kami dulu PPL, jadi lebih nyaman naik motor daripada naik Mercy. Ini foto kami PPL, jadi kepala desa bisa jadi menteri pertanian juga. PPL saja bisa jadi menteri, apalagi Bapak. Nih, foto kami waktu PPL. Bisa tunjukkan? Jadi kepala desa, kan banyak kepala desa jadi bupati. Banyak kepala desa jadi anggota DPR. Tetapi harus anggarannya 20% itu ke pangan kalau mau dicintai rakyat. Betul? Betul. Siap? Saya sudah izin Pak Menteri Desa. Nih, aku dulu PPL, jelek, gondrong, hidup lagi. Tapi saya katakan pada saatnya PPL akan menjadi nomor 1 di sektor pertanian. Nih, udah, yang penting niat kita bagus. Oke, Bapak Ibu, ini Kalsel. Kemudian kami tunjukkan Sumsel. Insya Allah kalau ini digarap 3 juta hektar, ini akan berhasil. Untuk hari ini yang terakhir adalah kami sampaikan ini kolaborasi dengan TNI. Ada Pak Kasum, Pak Aster. Kolaborasi TNI untuk swasembada. Kemudian untuk pangan bergizi, ini peluang para kepala desa. Jangan sampai anggaran gizi, pangan gizi 100 triliun itu lari ke supermarket atau ke kota. Bagaimana bergerak di sekitar Bapak, itu target kita hari ini. Bisa perlihatkan pangan bergizi, bisa lihatkan. Nah ini kita ada pangan lestari, pelihara ayam, cabai, terong, kemudian kambing, dipelihara di sekitar rumah di desa. Bapak kan kepala desa. Nah ini kita kepung bibitnya nanti dari pertanian. Kemudian yang memandu adalah dari kepolisian untuk pangan lestari. Kemudian Menteri Desa, Pak Menteri Desa punya anggaran minimal 20% untuk pangan, kami dari bibitnya. Mungkin nanti kepala desa yang membuat pembibitannya. Kemudian dibagikan ke rakyat, itu kan dinilai. Ini pekarangan masyarakat, nanti dijual mendekatkan kepada dapur untuk pangan bergizi. Jadi pangan bergizi kita adalah, coba lihat diagramnya, pangan ada telur, pangan bergizi, makan bergizi ini yang dibutuhkan adalah karbohidrat dan protein. Beras aman, sayur mayur ditanam, nggak perlu beli lagi di pasar dan itu segar. Kemudian minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kemudian telur, Bapak bisa produksi di sekitar masyarakat. Kemudian ikan, ayam bisa produksi. Protein ada di sana. Nah, ini nanti kita membuat klaster dan kompetisi antara desa
atau antar kecamatan, kami ikut pada arahan Pak Menko, kemudian sebagai leading sektor adalah Menteri Desa. Nanti kami ikut ditentukan kawasan itu, mungkin 1000 desa atau berapa desa se-Indonesia. Satu desa ini itu menjadi gerakan, dan nantinya kemudian desa berikutnya dan seterusnya. Kemudian kalau ini kita target 50% 40% Indonesia, kekuatan ekonomi luar biasa. Mimpi kami adalah anggaran pangan bergizi 100 triliun, anggaran pertanian dengan pupuk 100 triliun, ini bergerak di desa, jangan kembali ke kota. Jadi nanti pangan bergizi, beli ayam, beli di masyarakat. Di mana nanti ada dapur, di situ harus disiapkan bahan bakunya. Yang siapkan mengontrol adalah kepala desa, kami nanti yang menentukan titiknya adalah Pak Menteri Desa, atas arahan Pak Menko, kita bergerak bersama-sama, tetapi diayomi oleh polisi. Bahkan Pak Kapolri sudah sampaikan ada nanti kompetisi antara Polres. Jadi ada desa binaan. Jadi anggarannya Bapak Kepala Desa nggak diperiksa lagi. Kenapa? Yang membantu polisi. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju? Jadi karena ada pendampingan. Seorang kepala desa tidak ada yang mau berbuat salah. Cuma hanya hilap karena keliru dalam akuntansi, pembukuan dan seterusnya. Benar Bapak Ibu? Sekarang kita lakukan pendampingan. Jadi ada Polri, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Desa. Kita berjalan bersama-sama dengan kepala desa. Kemudian kita lihat di mana target kita adalah dapurnya, di sekelilingnya adalah harus disiapkan bahan baku, sehingga uangnya nanti, uang dari pertanian, uang dari Menteri Desa, uang dari pangan bergizi. Maaf, dari Pak Menteri Desa berapa uang kepada desa? Seluruh Indonesia 16 triliun. Nah, dari pertanian, dari pangan bergizi, jangan uang ini lari ke kota. Kami ingin bergerak di sekitar kepala desa, uang yang nanti digunakan untuk pangan bergizi untuk anak-anak kita. Mimpi kita, anak kita tidak stunting, anak-anak kita cerdas ke depan. Kami lihat negara lain baru pulang dari Vietnam, kami dari Amerika, kami dari China, kita melihat negara sana itu sudah 30 tahun yang lalu minum susu, makan bergizi, sehingga pemain bolanya tinggi-tinggi, tingginya 180. Cukuplah kita tinggi hanya 165, 170. Generasi kita harus menjadi generasi emas yang bisa melanjutkan pembangunan, sehingga Indonesia akan menjadi negara superpower nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian kita guys, atau juga Menteri Pangan ya guys ya, Pak Andi siapa tadi, lupa saya guys. Pak Andi di siapa ya guys? Oleh Menteri kita Pak Andi Amran Sulaiman guys, yang menjelaskan tentang program-program Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang akan segera dilaksanakan untuk tepat sasaran dan tidak jelimet-jelimet lah guys. Dan juga tadi ada komplain-komplain dari Pak Bupati dan juga Pak Kepala Desa di Jawa Tengah dan juga di Sumatera dan lainnya guys, tentang sulitnya pupuk untuk rakyat dan juga sulitnya untuk solar lah istilahnya, dan juga BBM untuk membeli solar, menghidupkan pompa-pompa, dan juga itu akan segera ditangani oleh Pak Menteri dalam kurun waktu 2 mingguan untuk segera cepat-cepat menyelesaikan kesulitan rakyat di sektor tani guys. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi untuk rakyat Indonesia dan juga semua rakyat Indonesia guys. Semoga Indonesia dan rakyat sejahtera guys. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas swasembada pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.